Oke. Alhamdulillah. Di-record ya? Sudah, Pak. Nah, jadi judul ini, critical factor ini adalah untuk mengevaluasi public value dari e-government. Jadi saya ulangi lagi, kalau memang teman-teman itu ingin menentukan atau membuat jurnal atau membuat suatu penelitian, misalnya yang kita adopsi dari judul ini, ya monggo Bapak Ibu sekalian, ya kan? Ya, kita itu melakukan penelitian itu mungkin bisa kita ada jurnal patokan jurnal kita, ya kan? Oh, saya pengen bikin seperti ini, tapi kita ubah lah. Kalau critical success factor mungkin udah oke. Terus untuk mengevaluasi mungkin kita bisa ganti mengidentifikasi, ya kan? Mengevaluasi atau juga misalnya apalah pokoknya itu. Nah, kalau public value juga kita bisa ubah juga Bapak Ibu sekalian. Misalnya tadi kualitas, bisa juga tentang kinerjanya. Kalau sini kan public value dari e-government di Sri Lanka. Jadi Bapak teman-teman bisa melakukan modifikasi. Nah, apapun yang kita lakukan di sini tadi, apapun yang bisa kita yang kita lakukan, kita kiblatnya tetap di jurnal ini tadi. Jadi teman-teman itu tinggal cari satu jurnal yang menurutnya kita, ya kalau bisa jurnalnya yang berindeks internasional, bereputasi internasional teman-teman, supaya lebih enak kita ngadopsinya. Jadi di judul ini, ya kan, saya ulangi lagi, judul ini adalah salah satu kita wajib mencari atau membaca sebanyak mungkin supaya kita bisa mengupdate judul kita yang kekinian tadi. Mungkin kalau yang ini udah kelewat Bapak, udah tahun 2012 teman-teman sekalian. Tapi kalau judul yang lain mungkin kita lihat nanti. Sudah ini nanti mungkin kita kuantitatif ataupun data science kita telah satu-satu. Nah, selanjutnya kalau di introduction, ya kan? Nah, di introduction sini, kalau teman-teman lihat seperti yang kemarin sudah ya. Kalau kita lihat teman-teman sekalian di dalam introduction ini, di sini, ya kan? Ini memiliki pola, ya kan? Memiliki pola. Setiap paragraf ini itu pasti memiliki pola, teman-teman sekalian. Memiliki pola masing-masing. Nah, pola ini yang kita bisa jadikan contoh. Apa sih yang harus kita lakukan? Apa sih yang harus kita siapkan di dalam menentukan pola ini tadi, teman-teman sekalian. Nah, satu misalnya polanya. Polanya mungkin yang pertama itu kalau kita lihat, ya kan, di paragraf pertama itu mungkin kita lihat adalah perkembangan teknologi dan komunikasi ya sangat besar mempengaruhi dalam perkembangan elektronik e-government di dunia. Ini Pak, ini adalah kata, ini adalah kata apa nih? Ini adalah the main idea di dalam paragraf ini, Bapak Ibu sekalian. Yang ini. Ini adalah kalimat intinya dalam apa sih yang akan kita apa sih yang harus kita lakukan, apa sih yang akan kita tuliskan, itu tergantung dari kalimat intinya, sudah Bapak Ibu sekalian. Nah, kalimat selanjutnya apa Pak Darius? Kalimat selanjutnya itu adalah kalimat pendukung, contoh, dan kesimpulan. Ini kalimat utama. Jadi perkembangan teknologi dan komunikasi sangat besar memfasilitasi perkembangan e-government di dunia. Oke Pak ya. Ini. Nah yang kedua teman-teman sekalian kita lihat, ya kan, mungkin kita bisa lihat, ya kan. Oh sampai sini tadi, sampai sini tadi Pak. Sorry Pak. Sampai sini katanya. Sampai sini kalimat pertama, ya kan. Nah, kalimat kedua ini, teman-teman sekalian, yang ini adalah kalimat pendukung dari dari suatu
kalimat pertama tadi ini. Ya kan? Apa sih yang apa tuh? Yang jadi apa tuh? Yang jadi kan kita intinya gini, Pak. Perkembangan information dan communication teknologi memfasilitasi. Bagaimana cara memfasilitasi ini mungkin yang bisa kita lihat yang pertama, ya kan? Dan apa sih yang berkembangnya itu Bapak Ibu sekalian di dalam e-government tadi? Kayaknya pakai ini nah, ya. Nah, ini tadi, Pak. Nah, mereka adalah apa yang mereka lakukan? Melakukan transformasi service delivery, Pak. Mempromosikan interaction between citizen dan government, ya kan? Streamlining two-way communication between citizen dan government. Ini yang mereka lakukan. Ini ada contoh yang langsung mereka bisa lakukan. Artinya pada saat kita bikin paragraf pertama, ya kan, pada saat kita melakukan penulisan, Pak, kita bisa lihat, ya kan, ataupun passion gaya si penulis tadi. Oh, artinya yang saya siapkan ini artinya yang pertama misalnya kalau memang bikin introduction tadi, aku boleh dapat langsung kita contoh, nggak apa-apa contoh. Misalnya kalau kita bukan tentang e-government, ya kita ngomong aja lah ini. Perkembangan information teknologi sangat besar dalam memfasilitasi apa? Perkembangan apa ya, sorry, perkembangan apa di sini? Kita ganti ini aja, Pak. Gitu. Ini kita ganti. Ya kan? Melakukan pelayanan digital tadi. Nah, yang kedua bisa Bapak lihat, teman-teman sekalian lihat, yang dicontoh yang kalimat yang kedua ini itu melihat pasti apa? Ini, Pak. Yang ini dia contoh tadi. Nah, ini. Nah. Dia nyambungnya ke bawah. Nah, yang ketiga Bapak Ibu sekalian, yang ketiga di sini ini adalah hasilnya. Nah, ya kan? As a result, the real value is created for citizen through convenient access to public services. Yang jadi apa tuh? Yang jadi apa namanya itu? Kalimat lanjutan yang mungkin Bapak Ibu. Nah, yang ketiga adalah yang terakhir, kalimat yang ke bawah sekali ini adalah kesimpulan. Jadi dia bilang, in the fact, the government is often seen as the effective means to create public value for citizen. Jadi dia menyimpulkan bahwa inilah yang jadi apa namanya itu, yang jadi bahwa e-government itu sangat efektif untuk membangun public value untuk masyarakat tadi. Di kalimat paragraf kedua, teman-teman sekalian, kita lihat, ya kan? Jadi Pak, kalimat di paragraf kedua, nah, ada pertanyaan dulu Bapak Ibu sekalian? Belum, Pak. Belum, Pak. Jelas, Pak. Masih jelas. Aman. Belum ada, Pak. Ya, oke. Belum, Pak. Fokus menyimak. Apa? Nyimak terus. Fokus menyimak. Oke. Ya, kalau langsung ada pertanyaan boleh Bapak Ibu sekalian teman-teman mahasiswa. Karena kita ini apa namanya itu fokusnya bukan cuma satu. Kadang-kadang kopi, kadang-kadang kemana ini kan. Nanya kalau itu, Pak. Nah, boleh. Ini lebih ke arah apa namanya? Kalau dijengok kan dari tadi kan kalimat utama, pendukung sama resultnya ini kan ada referensi nggak lo ya Pak ya? Tiap kalimat itu kan bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Kalau apa namanya? Ada ini enggak Pak? Misal resource untuk kita nyari apa namanya referensi terkait ini biasanya di mana Pak ya? Kalau untuk ini ya, untuk penelitian ini terutama yang komputer ini Pak. Nah,
izin, makasih Pak. Jadi kalau saya individu Pak, secara pribadi, saya itu kebalik Pak. Jadi saya tulis dulu, ya kan apa yang makan saya tulis. Nanti selanjutnya saya akan cari referensinya di Google Scholar Pak, yang lebih gampang gitu Pak. Oh, di Google Scholar Pak ya? Ya, kalau yang paling enak lagi itu untuk saat ini tuh si Jenny AI. Itu ada tak Jenny AI sini? AI. Iya, Jenny. Nah ini nih. Jenny AI. Aku kayaknya ada. Oh, Ada login aku nih. Kemana ada login aku? Mungkin sudah habis aku. Jenny AI. Oh, Jenny AI pakai double NI nih Pak ya. Iya, iya, iya. Meet your intelligent research assistant. It's free. Bentar, yang pertama Ini kalau mau bayar Bapak, kemarin itu aku beli di Shopee untuk 3 bulan, untuk sebulan, 3 bulan sampai 6 bulan. Yang 6 bulan itu cuma 60.000 atau 80.000 Pak untuk research ini. Ini kalau beli langsung $12. $12 berarti sekitar 180.000 per bulan kalau langsung. Iya, kalau di Shopee itu lebih murah deh Pak. Oke. Ya aku cek dulu. CKB dah tuh Kak. Oh itu Kalau nak pakai. kaget baik. Saat dibutuhkan. Kira aku di mana kalau aku cek di WA dulu. Aku pernah beli soalnya. Bukan beli sih. Pakai punya kawan. Soalnya nyari resource ini galak bingung. Dulu waktu S1 pun nyari skripsi segala macam, ngubek-ngubek perpustakaan segala macam, kadang enggak sesuai gitu Pak. Lama jadi. Yang banyak habis waktunya sih nyari referensi ini sih. Kayak aku coba ketik dulu Pak. Ini AI bukan menggunakan. Palangan lagi tadi. Right side and edit. Aku tanya dulu sama pemiliknya. Kenal Pak. Pemilik akun Kak.
Oke Bapak Ibu sekalian, hello aku stop yang ini dulu, stop sharing dulu, ada yang stop yang lain, kita sharing yang lain dulu dikit. Windows Start AI ini enggak. Oh, site AI, coba lihat. Start free 7-day trial. Aduh, salah ini saya. Aku stop sharing dulu, salah untuk posisi. Tapi lebih murah dari yang tadi, Pak. Cuma 76.000. Tadi hampir 200. Windows berapa? Sip. Nah, kalau ini lebih apa tuh? Tidak payah lagi, jadi aku untuk nyelas ke ignore ini. Nah, jadi di set AI ini kita pengen bikin apapun boleh Bapak Ibu sekalian. Iya, misalnya mencari tentang apa tadi? Tentang apa namanya itu? Public value di government. Nah, ini sudah Pak, masuk dalam ini Pak. Nih. Nah, ada juga tadi ini tadi masuk dancing, semuanya masuk. Kalau kita pengen masuk ke kotak-kotak yang aku seperti itu boleh Pak, bisa juga masuk Pak. Ini filenya kita bisa jenguk abstraknya Pak ya, kok ada papernya nih Pak? Ini yang ngomong Pak, papernya Pak, bisa cek. Tapi yang jadi masalah kita harus double cek. Kadang-kadang ya memang jurnalnya ada tuh pasti. Yang jadi masalah itu kadang-kadang jurnalnya yang tidak bereputasi itu loh. Oh. Jadi kita klik-klik baik lah sih yang hasil dari ini tadi itu. Nih. Aku pernah lihat apa ya? Yang kotak itu. Nah, ini aku jadi kepikiran pertanyaan berikutnya, Pak. Oh, tahu dari mana kita itu apa namanya? Misal nih udah dapat listingnya, Pak. Nyari. Tapi apa namanya layak enggak untuk kita sitasi itu? Kita tahunya dari mana, Pak untuk ini ya? Apa ada ratingnya kayak itu untuk ini tiap? Aku dulu ada sorry. Ada yang ada bisa berkotak-kotak dari mana yang kotaknya? Oh, tampilan ini ya, grid. Tampilannya jadi bisa langsung kayak yang kemarin itu kotaknya tadi tuh. Atau emang dia ganti desain apa? Apa di advance itu, Pak? Oh, ini query-nya ya, yang di ini pakai rule. Kemarin sudah dapat sih. Nah, ini kalau lihatnya Pak, paling kita cari itunya Pak. Cari klik jurnalnya ini Pak. Ini Pak. Kalau lihat dari afiliasinya Pak, kan boleh biasanya kan juga kita sih tahu nih. afiliasi. Iya. Aku tuh pengen yang ada kotak-kotak yang mana ini. Lupa aku. Kalau ngubah desain memang dia, Pak. Oh, ngubah desain kali ya. Kemarin tuh sudah dapat satu laporan nggak salah. Kita bisa lewat. Oh, ini ekspornya. Iya, bisa CSP. Lebih. Ada yang pernah aku, tapi pokoknya yang intinya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Tinggal
atau yang dalam bentuknya apa, Pak? Nah, untuk melihat kualitas jurnal, biasanya memang kalau kita harus double check, Pak. Harus double check itu kita lihat di double checknya itu mungkin di Sinta, kita lihat di apa namanya di kalau saya dulu di aku cek dulu. Aku stop sharing dulu, kita lihat Sinta lagi. Sinta. Nah, ini. Nah, biasanya di sini, Bapak Ibu sekalian. Di Expo Sinta. Oke. Nah, biasanya kita pun bisa cari, Pak. Ada source, ada jurnalnya, bisa kita ketik di sini. Tinggal cari apa jurnal ini, tapi kalau yang di jurnal nasional. Jurnal nasional tadi dalam arti jurnal yang terindeks di Sinta 1 sampai Sinta 6 di situ, Pak. Nah, cuman kalau yang kita prepare tadi ya kita pakai Sinta 1 sampai Sinta 2 tadi untuk bisa masuk Sinta tadi. Lihat Sinta gimana, Pak? Ini, Pak, ada Sintanya. Nah, ini Sinta 1 nih. Nah, ini S1 dia. Jadi kalau kita cari misalnya global jurnal Science and Technology Index. Oh. global. Memang kita lihatnya di sini tadi, Pak, source yang tadi. Nah, cuman kalau kita mau lihat yang Scopusnya tadi, Bapak Ibu sekalian, kalau sudah Scopus, jurnal tadi indeks internasional atau tidak. Kalau tadi kan ini nasional. Kalau yang nasional di sini bukan di Scopus, di Simago. Simago. Simago JR. Stop sharing dulu. Nah, ini bisa kita lihat, misalnya kalau jurnal ada tadi kan ada jurnalnya apa tadi? Kita lihat di sini tadi. Ada jurnalnya sustainability tadi kan. Mana ada jurnalnya, kita lihat di jurnalnya, kita lihat jurnalnya kan ada jurnalnya tadi, Pak. Ada jurnal sustainability. Ketiklah sini, salah lagi. Ketik di sini mana tadi? Ini sustainability. Nah, tinggal kita lihat ini jurnal sustainability banyak, Pak, sustainability-nya. Tinggal kita lihat si apa nama itu penerbitnya, MDPI. Kita klik sini. Pada saat diklik indeks 165, terus ini Q-nya, Pak. Ah, ini Q2, 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 Q1, Q2, Q2, Q2. Jadi dia sudah di Q2. Ini, Pak. Tapi sini Q1 tetap 0,67. Jadi kalau nak lihat apa nama itu jurnal tadi bereputasi atau enggak. Kalau sini yang terindeks Scopus dia, Pak. Tapi kata-kata yang kita lihat itu memang yang Scopusnya tadi. Ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, Pak ya? Oke, Pak. Oke. Jadi memang zaman AI ini sudah canggih benar, Pak. Aku pun kalau yang saya ceritakan kemarin itu kan mungkin yang pertama kali itu mungkin ya agak apa tuh?
agak susah zaman dulu untuk apa tuh, untuk melakukan apa namanya itu, untuk mencari literatur seperti ini. Tapi alhamdulillah udah saat ini sudah apa tuh, sudah apa namanya, sudah hebat, sudah keren, tanpa lagi kita susah-susah payah dengan apa tuh, sudah kayak Google. Nah, cuman memang yang kita perlu perhatikan tadi apa namanya itu, kualitas jurnalnya tadi. Cuman kalau kita cek di sini ada fasilitasnya juga, Pak. Nah, jurnal mana yang bisa masuk? Kalau ini kan pasti jurnal IEEE Access ini bagus. Kalau saya udah tahu kan ini bagus. Ya kan kalau sudah pernah baca kan. Nah, jadi yang lainnya tuh nggak usah dimasukin. Oke, lebih spesifik pencariannya. Nah, inilah yang apa tuh, yang jadi patokan kita Bapak Ibu sekalian dalam pengembangan penulisan kita tadi. Nah, kalau kita balik lagi ke sana dulu ya. Izin. Cuman tadi di PDF ya. Nah, ini tadi. Saya dulu. Nah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, kalau saya lihat di sini, kalau saya tuh cenderung ini saya tulis dulu, Pak. Nah, kalau di ChatGPT, GPT lagi kan, otomatis kita akan mencari cerita tentang ini tadi, Pak. Kalau kita mau main di AI lagi, kita harus cari itu. Untuk mencari ini kita harus cari di ChatGPT, Pak. Misalnya untuk kalimat inti yang pertama kali kita masukkan di ChatGPT, otomatis di sini pasti panjang. Oke. Untuk sini pasti banyak kan. Nah, untuk referensinya di ChatGPT tidak ada. Kita masukkanlah tadi ke misalnya ke Jenny sama si Site AI. Itu. Atau kalau kita mau kebalik lagi, kita wajib melakukan misalnya tentang pengembangan teknologi nih di e-government, kita masukkan tadi di Jenny AI tadi, Pak. Tunggu ada, nggak berubah lagi. Ayo, aku sama sih biar di apa ya, di Windows ya. Oh, untuk apa, Pak? Oh, ini. Iya, untuk saya nggak mau terputus. Windows merah. Nah, jadi tinggal kita cari sini, Pak. Masukin public player di e-government tadi. Masuklah di sini tadi. Atau kita mau cari tentang perkembangan apa namanya itu? Apa tadi kita masukin tadi? Nah, misalnya tadi tentang rapid advance. Mana ngeblokin tadi? T itu Pak. Yang sampai aku hapus. Nah. Ini kan. Kopi. Cah. Oh, ini harus diubah dulu. Nah. Udah masuk, Pak. Atau yang paling sederhana itu ya di yang paling gampang itu di ChatGPT, atau juga kita masukkan di Google Scholar tadi, Pak. Scholar Google. Jadi kita lihat, ya kan, kita lihat tentang ini misalnya. Banyak yang pasti yang ngomong, Pak. Nah, ini. Ya kan, ini ngomong tentang ini tadi, kita citasi dulu, kita lihat, kita ambil. Ini juga ngomong nih. Ini kan. Kita catat juga nih. Ini juga ngomong tentang apa tuh? Tentang e-government tadi. Scholar. Iya, Google Scholar tadi. Kayak saya enggak ada aku sini. Biasanya ada aku. Kalau e-government. Siap. Jadi tinggal apa? Tinggal dimasukkan Bapak Ibu sekalian ke dalam si tulisan kita tadi. Kalau aku sudah banyak developing.
Itu trustworthiness. Nah, kalau sudah sini, nah selanjutnya aku lanjut ya, izin Bapak Ibu sekalian. Nak kondangan pulau ini. Nah, kalau kita lihat di kalimat terakhir ini kan ada kesimpulan, Mbak Bu. Ini tadi. Nah, ini kesimpulan dia pastikan. Nah, ini kesimpulan nih. Dia pasti mengarahkan kesimpulan ini mengarahkan ke kalimat ke paragraf selanjutnya, teman-teman sekalian. Iya kan? In the fact, e-government is often seen as the effective means to create public value for citizen. United 2023 tadi. Nah, dia ngomong misal gini. The following the trend, global trend, the government of Sri Lanka launch. Nah, ini udah bilang Pak bahwa si Sri Lanka ini, ya kan, studi kasusnya tadi sudah mengenakan sudah melaunching penggunaan e-government tadi. Jadi nyambung antara kalimat paragraf atas sama paragraf kedua tadi. Dia nyambungnya tadi satu sama lainnya tadi Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau yang yang lainnya mungkin seperti ini contohnya Pak. Saya lihat dulu contoh yang kemarin itu. Contoh yang kemarin, contoh pembuatan latar belakang hari ini. Kalau contoh sederhananya seperti ini Bapak Ibu sekalian, mungkin izin lagi aku stop dulu yang ini. Stop saya dulu, mana stop saya tadi? Stop. Windows. Ini. Ya kan, kalau saya lihat ini, misalnya ini contoh Pak, contoh studi kasus sederhana. Jadi kan kalau kita lihat di bahasa Indonesia itu misalnya ini, kebaca nak, kebaca ya? Baca dikit lah, ini baca nih. Masih lah Pak. Nah, ini ya baca ya. Nah kan jadi kan sehingga ICT memiliki peranan yang sangat penting bagi seluruh organisasi termasuk organisasi pendidikan. Jadi dia mengatakan sudah bahwa tadi yang paragraf tadi global yang seperti di tadi yang di paragraf contoh tadi Pak. Nah di paragraf kedua sama seperti Pak penulisan tadi. Universitas Bina Dharma adalah salah satu organisasi lembaga pendidikan yang ada di Kota Palembang telah menerapkan ICT untuk aktivitas proses pembelajaran tadi. Jadi dia antara 1 sama 2 ini tadi tetap nyambung dia Bapak Ibu sekalian. Itu yang ada namanya flow Pak. Flow ada alirnya penulisan tadi itu. Nah, di kalimat selanjutnya juga kalau kita lihat sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akademik adalah infrastruktur ICT yang sangat penting bagi semua stakeholder yang ada di kampus Universitas Bina Dharma Palembang. Nah ini dia menceritakan tentang apa itu tentang apa saja yang bisa dilakukan, yang sudah dilakukan, yang dilakukan oleh kampus Bina Dharma di sini Bapak Ibu sekalian, ya kan, e-learning, contohnya tadi, misalnya ada karyawan, absensi segala macam, ya kan. Jadi sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akademik adalah infrastruktur ICT yang sangat penting bagi semua stakeholder yang ada di universitas. Nah, di kalimat ketiga, di paragraf ketiga, ini bercerita tentang apa? Tentang isunya, masalahnya Bapak Ibu sekalian. Yang saya ceritakan kemarin itu kalau masalah obat segala macam tadi, walaupun universitas telah menerapkan dan mengimplementasikan sistem informasi akademik,
Ini sudah mulai mengarahkan apa namanya tuh penekanan permasalahannya Bapak Ibu. Berbasis mobile untuk membantu proses pembelajaran, namun seberapa besar kualitas sistem informasi akademik tersebut dalam meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa dan dosen belum pernah diinvestigasi. Itu yang jadi penekanan itu Pak. Ini, nah yang seperti ini tadi, ada tones-nya Pak, yang saya maksudkan ke penjelasan minggu kemarin, ada gaya selingkung, bagaimana kita menekankan bahwa menampilkan apa namanya itu permasalahannya tadi Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah itu memang dalam meningkatkan pelayanan, hal ini ditunjukkan ada beberapa kendala tadi. Nah, baru kita gunakan tekniknya tadi Pak, metode atau teori yang bisa kita gunakan untuk melakukan penelitiannya tadi, untuk menyelesaikan yang tadi. Ini misalnya kalau di sini ada tekniknya, ada webqual, ada juga menggunakan SQL, ada Ujang 2018, menggunakan TAM segala macam tadi. Nah kita menggunakan apa namanya tuh menggabungkan misalnya teori TAM sama teori Darius dan Ujang tadi dengan menggunakan 4 sudut pandang tadi, variabel tadi. Tinggal kita jelaskan satu-satu tadi. Nah kalau kita lihat, saya ini Bapak Ibu sekalian memang berpatokan sama gaya penulisan yang tadi, gaya penulisan yang kita jelaskan di awal tadi, gaya yang tadi Pak. Jadi walaupun saya bagaimanapun saya sudah tahu, oh ini sih pasti Darius yang bikinnya gitu loh Pak. Nah kalau kita lihat di sini, ini ada sudah bercerita tentang apa yang bisa dilakukan oleh si Sri Lanka tadi kan. Ini ada ya kan develop strategi in Sri Lanka program yang diadopsi, dan juga banyak namun e-government inisiatif sudah dimulai. Nah walaupun ini menekan tadi, walaupun ada beberapa studi ya kan tentang pembelajaran dan tentang experience yang diimplementasikan di Sri Lanka. Nah ini ada juga how this inisiatif. Nah ini Pak. Nah gaya kan juga sama tuh Pak. Kalau dilihat, lihat nih, sama kan? Nah ini sama nih. How this initiative have create real value for citizen is unclear. Nah, jadi memang apa namanya itu kita wajib juga melihat penekanan gaya penulisan ilmiah tadi Pak. Sudah disebut Igalo, jadi sudah disebut Igalo. Oh Sri Lanka itu memang sudah melakukan A, melakukan B, melakukan C. Udah baru kita, walaupun sudah banyak sudah dilakukan, diadopsi oleh Sri Lanka tadi, tapi ya dibuat tapi tidak terlalu jelas dalam melakukan asesmen tadi Bapak Ibu sekalian tadi. Mulailah di bawahnya tadi kita ngomong tentang konsepnya tadi. Di sini. Yang saya ngomong tadi kalau di contoh yang selanjutnya, contoh di Word tadi, di PPT tadi kita ngomong tentang pilihan-pilihannya, Bapak Ibu sekalian. Pilihannya tadi, kalau ini langsung Pak, public value untuk menyelesaikan masalah di atas tadi. Kalau kita lihat di sini tadi, public value-nya, ya kan, eksklusif, apa namanya, bagaimana evaluasi performance public value si A, yang ini sudah si Kelly disebutin semua Pak di sini tadi Pak. Ini juga si Ken 2024. Nah walaupun banyak tadi ya kan tidak sesuai ya kan. Nah tentang perkembangan e-government tadi. Nah walaupun ada si A ada si B ngembang ke konsep tadi itu memang tidak jelas. Memang kata-kata dikembangkan untuk negara maju, belum dikembangkan untuk negara berkembang, Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya belum adanya, kalau kita lihat sini belum adanya, kalau sini kan lihat nih, government development spesifik tadi Pak. Nah ini,
sudah kalimat di terakhir tadi. Jadi memang apa ya? Ada alurnya dia Pak. Pertama-tama dia tadi menyebabkan tadi ada permasalahan, ya kan? Yang kedua tadi tentang kita lihat tadi tentang literaturnya reviewnya, walaupun sudah banyak tentang public value tadi, tapi public value yang cak mana yang sesuai dengan isu yang Sri Lanka tadi. Sama lah kayak kita aku jelasi yang minggu kemarin itu tentang kepala ini. Nah, tapi pada saat kita lihat sakit kepala yang lebih detail lagi, sakit kepalanya belah misalnya, terus juga ada pileknya, terus juga dia ini pekerja pelajar ataupun pekerja tadi, wajib ada ini tadi. Artinya kita meracik apa namanya itu ramuan ataupun obat yang pas untuk si penyakit di atas tadi. Nah, kalau dilihat sini Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat tadi, ini kan penelitian paper ini bertujuan untuk mengidentifikasi critical factors untuk mengevaluasi public value tadi, pengembangan e-government di Sri Lanka. Nah, ini from perspective delivery of public service dan efisiensi public organization, Bapak Ibu sekalian. Jadi dua itu Pak jadi dia cuman berdasarkan delivery-nya, ya kan, dan juga berdasarkan efisiensi. Kalau yang lainnya ya terserahlah yang lainnya Cak Mano. Yang penting kami bikinnya karena kata si Epudeng ini sama si Kaniska ini ngomongnya, kami pokoknya di sini fokusnya tadi. Nah barulah dia bangun yang tadi efisiensi tadi. Wah ini sudah itu kan semua Pak. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian, ini sudah penelitian-penelitian yang berdasarkan set AI sama Jenny AI tadi nih Pak bisa masuk di sini Pak. Bagaimana kita mengembangkan suatu konsep untuk public value untuk mengevaluasi dari e-government tadi. Nah, dapatlah ini tadi sama ini tadi. Kan kita kan sudah dapat ini tuh dalam si site AI tadi. Nah, baru ada yang lain. Baru di sini tentang konsep tadi. Nah, ini konsep tadi Bapak Ibu sekalian. Ini delivery public service sama efisiensi public organisasi. Nah, public service delivery public service tadi terbagi lagi quality, delivery, user orientasi. Kalau efisiensi, openness, responsiveness sama lingkungan yang berkelanjutan tadi. Nah ini Bapak Ibu yang menjadi konsep mereka dalam melakukan mengevaluasi public value tadi teman-teman sekalian. Jadi ada dua variabel, ada delivery public service dan efisiensi dari public organisasi tadi. Nah, jadi yang ini tadi Bapak, organisasi, delivery, user orientation tadi, semua disebutkan di sini, ya kan? Semua disebutkan di sini itu berdasarkan penelitian sebelumnya. Kalau dulu susah, Bos. Kalau sekarang tadi sebut ke back quality of information di delivery public service. Masukkan di Jenny AI ataupun di site tadi selesai Bapak Ibu sekalian. Nah, ini lihatnya Pak, nulisnya tadi. Ya kan kalau kita lihat ada quality of information, ya kan kita ngomong di sini tentang delivery of public service tadi. Kalau kita lihat di sini, kita lihat pasti ada hipotesis. Nah ini ada dua Pak, ini ya kan delivery service, ya kan dalam the first dimension is service delivery. Jadi dia ngomong tentang delivery ini, ngomong ini tentang ini. Semuanya ada sini Pak. Termasuk quality information online. Ini Pak. Nah. Quality of information diukur melalui citizen persepsi. Nah ini.
Nah, semua ini, ya kan, semua ini dimasukkan nanti ke dalam sini tadi, ini Pak, dalam satu tabel tadi. Ini, ini tadi 1, 2, 3, 4 ini, Bapak Ibu, itu sudah sebutkan di sini tadi. Gaya penulisannya tadi kedua. Kalau kita lihat yang kedua misalnya tadi apa lagi? User orientation berdasarkan delivery service facility to download form, ability to pay online. Ini satu Pak. Misalnya kan, ini masuk mana nih? Oh ini masih delivery. Nah, yang disebutkan tadi, disebutkan juga apa namanya itu referensinya sudah ada juga di sini Bapak. Ini delivery tadi. Mana tadi? Nah, ini tadi quality. Ini quality sudah ada nih. Ada. Terus juga apa tadi? Yang terakhir tadi adalah tentang user orientation. Nah ini. Nah, bukan. Ini apa ya? Delivery service diukur service interaction. Download form. Oh, masih bahas yang quality of information tadi bacanya Pak. Iya ini. Nah ini. Nah kan sini nih Pak. Harus ada sebutin Pak sini Pak nih. Sampai sini juga. Jadi memang apa namanya itu apa yang disebutkan sudah disebutkan semua di sini tadi Bapak Ibu sekalian sudah disebutkan semua. Terus kita bikinkan konsep seperti ini. Terus kita bikinkan tabel untuk melakukan rangkumannya tadi Bapak Ibu sekalian. Nah ini yang gaya. Jadi kita tuh membuat satu konsep. Kalau berdasarkan paper ini, artikel ini kita membuat satu konsep. Membuat konsep tadi yang akan kita gunakan untuk apa? Mengukur public value dengan perspektif efisiensi dan delivery tadi. Itu. Jadi ini sudah pas. Nah, kalau di sini memang harus pakai namanya penelitian kuantitatif tadi. Nah, ini ada Bapak. Ya kan, penelitian kuantitatif dia pakai SPSS dan pakai AMOS tadi. Sehingga dapatnya tadi dapat nilai, sekilas saya jelaskan, ini modelnya, nanti baru didapatkan apa namanya itu, faktor mana saja yang sesuai yang mempengaruhi dalam public service tadi, public value tadi. Bisa lihat di sini Bapak Ibu sekalian. Tergantung nilai-nilai ini misalnya yang yang diterima nantinya. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Silakan. Sejauh ini soalnya masih aman Pak. Ada sedikit Pak. Tuh, Elan. Boleh. Tadi kan kita kan kalau buat tesis itu kan melakukan pembaruan. Jadi kan ada metode A, misalkan dengan metode B. Nah, untuk ini Pak, mengkira-kira bahwa metode itu bisa dikawinkan itu bagaimana Pak? Oh, sip pertanyaan bagus. Jadi metode itu dikawinkan. Ke penghulu. Iya. Jadi gini, jadi kan kalau saya ceritakan ke minggu kemarin itu kan aku ngomongnya kan tentang sakit tuh Pak, ya kan? Sakit kepala, ya kan? Tahu-tahu ada sakit kepala itu, misalnya sunmol misalnya kan. Nah, di permasalahan itu Bapak, kadang-kadang di permasalahan itu kita listkan permasalahan tadi. Anggaplah kita sakit kepala. Nah, kita minum Bodrek, misalnya kita minum Bodrek gitu. Nah, Bodrek ini pas untuk obat sakit kepala, Pak. Betul ya?
Nah, tapi kan kadang-kadang sakit kepala itu dibarengin dengan flu, ya kan? Dibarengin dengan apa nama itu menimbulkan efek samping ngantuk. Nah, kalau ngantuk tidak pacak begawe, gitu kan? Nah, memang selesai ngantuknya tadi, apa tuh sakit kepala tadi. Tapi yang pileknya tadi tidak sembuh, tidak selesai, Bapak Ibu sekalian. Nah, otomatis kita harus mengkombinasikan dengan misalnya obat apa tuh, teori lain, Sanaplu gitu kan. Nah, satu lagi misalnya, tapi kalau minum Sanaplu sama minum Bodrek otomatis ngantuk, sedangkan aku harus begawe tadi. Nah, otomatis kita masukkanlah kafein, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang jadi masalah komposisi dari Bodrek, komposisi dari Sanaplu, itu harus dimasuk ke Galoda, Pak. Tidak usah. Kita pilih baik komposisi tadi yang pas, Bapak Ibu sekalian. Kita pas, kita masukkan di sini tadi. Nah, kita pilih sini tadi, Pak. Dalam suatu masalah tadi. Kita tidak usah masuk ke yang lain atau masuk ke bahan lain yang tidak bisa menyelesaikan suatu masalah tadi. Itu mungkin bosalan. Jadi memang kapan kita mengawinkan ataupun menggabungkan suatu teori ataupun suatu konsep, itu tergantung isunya tadi. Nah, makanya biasnya itu kalau kita, jangan terlalu banyak lah masalahnya tuh. Masalahnya yang konsep ini banyak juga kayak di ujung-ujungnya. Jadi kita tinggal membatasi diri lah. Itulah menggunanya membatasi diri tadi. Jangan terlalu banyak masalah yang tadi, jangan perlu terlalu sedikit tadi. Sehingga bahasan kita tadi apanya itu pas dan sesuai. Nah, makanya kalau di S3 itu kan masalahnya banyak tuh 1, 2, 3, 4. Ya sudahlah aku untuk bahas 1 sama 2 aku jadikan 1 paper dulu. Yang 3, 4 aku jadikan paper yang lain atau digabungkan juga 1 sama 3 digabungkan paper lain juga Bapak Ibu sekalian. Jadi memang ya apa namanya itu tergantung kita. Ya, tapi konsep awalnya secara logikanya seperti itu tadi. Jadi kalau kita ada masalah sakit kepala, pilek misalnya, terus juga apa tahu memiliki dampaknya efeknya mengantuk, itu tadi kita wajib menyelesaikan tadi. Untuk sakit kepala bisa pakai Bodrek, bisa pakai Sanmol, bisa pakai Panadol misalnya kan. Tapi yang mana yang pas? Nah, untuk yang mana yang pas Bapak Ibu sekalian, itulah pada saat kita di dalam literatur review tadi. Udah kita jelaskan sakit kepala hilang tuh. Kita gunakanlah pakai si Panadol misalnya. Yang kedua, kita bercerita lagi tentang flu-nya. Banyak lagi tuh, ada Sanaplu, ada Biogesic dan lain-lain lah obat flu tadi. Nah, sekarang kita yang pas yang mana Bapak Ibu sekalian berdasarkan literatur tadi, ya kan? Oh, yang banyak make Sanaplu itu wongnya ini. Biasanya tuh apa namanya tuh bekerja tidak bisa untuk di atas 60 tahun misalnya gitu kan. Nah, itu berdasarkan penelitian yang sudah ada. Oh, jadi kalau kita sesuai dengan kondisi kita, dengan keadaan kita tadi, wah ini bagusnya pakai Sanaplu. Oke lah kita Sanaplu tadi. Nah, terusnya selanjutnya antara dua tadi ada gabungannya, memiliki efek samping misalnya tadi, yaitu ngantuk tadi. Wah ini nggak boleh kalau ngantuk. Soalnya yang apa namanya itu responden kita, industri kita yang akan jadikan evaluasi tadi, misalnya harus bekerja selanjutnya, kalau ngantuk ya tidak bisa kerja lagi. Nah, otomatis kita memasukkan kafein tadi dalam tambahan tadi. Ya, itu variabel yang beda lagi. Jadi ada dua teori, misalnya dua teori tadi, teori Panadol sama teori Sanaplu plus kafein. Nah, inilah yang jadi konsep kita. Mungkin itu Pak yang kapan kita harus mengawinkan dan mengkombinasikan suatu teori tadi. Tergantung permasalahannya tadi, Pak. Percuma kita menggabungkan 3 teori atau 5 teori kalau permasalahannya tadi tidak pas. Kita tambahkan diatap, kita samakan kohma, ya kan.
kita tambahkan apa lagi, obat cacing misalnya kan tadi kan, ya kan enggak terlalu enggak terlalu signifikan hasilnya tadi. Makanya kalau saya punya cerita pada saat S3 kemarin itu tadi, wah ini untuk untuk mengobati sakit kepala dan flu kok dosisnya terlalu besar gitu loh tadi Pak. Jadi mungkin itu yang jadi isu juga kalau kita lihat tadi. Jadi tergantung permasalahan, ya kan, tergantung tujuan penelitian, itu yang jadi pegangan dasar kita Pak. Jadi jangan sampai permasalahannya A, teorinya C, nggak nyambung pasti. Mungkin itu Bang, Bung Anan. Ya Pak, sudah betul. Jadi kita harus memilah-pilah dulu ya yang mana bisa kita gunakan berdasarkan hipotesis kita sebelumnya. Betul. Jadi kan di setiap teori itu kan seperti saya jelaskan minggu kemarin itu, setiap teori itu kan ada tujuan Pak, ada komposisi gitu. Dan bagaimana menggunakan teori tadi ada juga Pak. Sama lah kalau di obat itu ada aturan pakai gitu kan. Jangan sampai kita menggunakan teori tapi enggak tahu cara pakainya. Kita mau pakai mau mengobati sakit kepala pakai bodrek tapi tidak tahu cara pakai. Yang aku ceritakan kemarin itu kan enggak tahu kalau makan bodrek itu dimakan, diminum lah. Tahu-taunya ditumbuk, diolesin di pala misalnya kan. Atau juga disemprot gitu kan. Itu mungkin yang salah satu obatnya benar ya kan, komposisinya benar, tapi pada saat di bab 3 metodologi penelitian itu cara pakainya salah gitu loh Pak. Yang seharusnya kita pakai misalnya kuantitatif, kualitatif, tahunya kita gunakan misalnya observasi misalnya kayak itu. Itu enggak masuk juga di dalam enggak bisa menyembuhkan permasalahan tadi teman-teman sekalian. Nah, mungkin juga kalau kita mau membuat suatu teori yang baru, kalau misalnya di data science tadi kan, kalau di data science itu aku pernah bantu teman-teman di machine learning. Kalau dia misalnya tadi sudah pakai A, pakai B itu sudah ada semua kan misalnya. Tapi dia bagaimana cara mengelola data tadi? Nah, ada diputar balik, ada di gambar tadi diputar balik dari 90 derajat, 180 sampai dia 360. Itu bagaimana cara kita mengelola data tadi? Oh, dia misalnya melakukan epoknya cuman misalnya 10, wah kita 30 untuk mencari apa? Untuk mencari hasil yang terbaik tadi, yang pas, yang cocok tadi. Nah, kalau yang kemarin itu mungkin cuman 10 kali kita lakukan training datanya, apa namanya itu. Nah, kalau kita melakukan 30 kali. Nah, walaupun hasilnya nanti sama Bapak Ibu sekalian, misalnya, sama dia nak 30, nak 20, itu sama baik yang 10 kali tadi. Nah, itu tetap hasil penelitian teman-teman sekalian. Iya kan? Tapi memang kita menuliskan dalam suatu artikel ilmiah tadi bahwa penelitian kita ini akan melakukan misalnya 3 kali epok untuk mendapatkan hasil yang terbaik lah seperti itu tadi. Mungkin itu Pak Nan. Oke, terima kasih Pak, sudah jelas. Mudah-mudahan jelas ya. Alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sekalian? Mohon izin untuk izin kondangan ke kilometer 10 soalnya Pak. Yesus. Mohon izin kalau ada pertanyaan, kita cukup sampai sekian dulu mungkin Bapak Ibu. Aman, Pak. Paling kalau ada pertanyaan di WA di Pak ya Pak. Iya. Mungkin nanti videonya tolong di-share Pak ya, atau di Google. Iya, Pak. Biasanya setengah jam setelah itu baru dapat linknya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih atas kehadirannya teman-teman sekalian. Jadi saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, mungkin yang kurang jelas, mungkin kurang lengkap, karena memang ada pembatasan waktu.
dan juga mungkin ada ya, apa ya yang tidak bisa kita lanjutkan mungkin Bapak Ibu sekalian. Mungkin cukup sekian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak. Izin, Terima kasih, Pak. Thailand, yuk sama-sama. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam.